got so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Sebelum kita membahas pencemaran lingkungan, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia hingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagai ketentuannya. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Oke, dari beberapa pencemaran tersebut, kita akan membahas pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Kandungan zat di pencemaran air seperti lemak, minyak, sabun, warna, zat radioaktif, zat anorganik, bahan kimia, dan patogen. Kalian tahu nggak sih dampak dari pencemaran air apa aja? Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minuman, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem, sungai dan danau, perusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Dampak lainnya dapat menyebabkan air keruh, bau, dan tidak sehat. Cara mengatasi pencemaran air seperti melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, menggunakan deterjen ramah lingkungan, rutin melakukan pembersih sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Dan selain itu, ada namanya ekoenzim. Manfaat ekoenzim mengurangi penumpukan sampah organik dan dampak buruknya yang dihasilkan dari pembusukan sampah tersebut. Manfaat ekoenzim bagi air menjernihkan air kolam atau sungai dan mengurangi pencemaran akibat zat kimia. Contoh gambar pencemaran air. Air berwarna keruh yang bercampur dengan sampah seperti cangkang telur, plastik sabun, dan lain-lain. Contoh gambar sampah yang menumpuk di suatu tempat. Tanpa kita sadari, banyak sekali kerugian, contohnya menimbulkan penyakit, merusak pandangan mata, beraroma tidak sedap. Ini beberapa contoh mengurangi sampah di sekolah, seperti membawa bekal selain steril dan ramah lingkungan, dan membawa botol minum atau tumbler ke sekolah. Kesimpulannya, pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius dalam memerlukan kerjasama dari semua pihak untuk menangani masalah itu supaya mendapatkan sumber air yang bersih dan dapat hidup dalam persekitaran yang tiada pencemaran air.